Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum ibadah kita habiskan, mari kita bersatu dulu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur Tuhan karena kami memiliki Bapa yang setia, yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Bersamamu kami dapat melewati semua. Bersamamu kami bisa mendapatkan pertolongan. Dan ketika bersamamu, kami pun mendapatkan ketenangan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Engkau setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu dalam hadirat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini dalam ibadah kami boleh merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu turun di atas kami, yang akan memberikan kami kelegaan, yang akan memberikan kami kekuatan. Berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami hanya menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan terus memuji Engkau. Kami akan terus meninggikan Engkau karena kami tahu Engkau akan bersuka di atas setiap puji-pujian kami. Bahkan Engkau akan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita terus serukan nama Yesus, karena Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang sangat dahsyat dan segala kuasa tunduk di dalam nama-Nya. Maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Ketika firman Tuhan ada bersama dengan kita, maka itu akan menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kita. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang dalam menghadapi hari-hari kita, karena pertolongan Tuhan akan selalu Dia berikan kepada kita yang selalu berharap kepadanya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan pada hari Minggu ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan Roh Kudus tolong berikan kami hikmat untuk boleh memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan ya Tuhan tolong pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Biarlah semuanya diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan dan oleh Tuhan untuk kita boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Memang keadaan masih belum nyaman buat kita. Kita masih mendengarkan firman Tuhan, masih beribadah secara online. Tetapi tidak perlu khawatir karena keadaan ini tidak lama, ya, tidak akan lama. Ya, memang minggu-minggu bulan ini kita masih dalam tema tentang ketakutan, dan minggu lalu Pendeta Daniel membawakan tema tentang keadaan menakutkan. Ya, bagian pertama, dan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema yang sama di bagian yang kedua. Sengaja dibuat berseri karena memang di masa pandemi ini kita dalam keadaan PPKM, ada banyak keterbatasan yang harus dilakukan, termasuk salah satunya adalah durasi ibadah. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu Saudara tidak absen untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak absen untuk beribadah meskipun masih secara online. Memang keadaan yang kita alami saat ini, keadaan pandemi, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, keadaan yang memang tidak nyaman, bahkan boleh dikatakan keadaan yang cukup menakutkan. Ya, ada virus yang mengancam kehidupan manusia. Ya, tidak sedikit berita yang kita dengar tentang bagaimana berita duka di mana-mana, ya, keadaan yang cukup mencekam, khususnya bagi mungkin kalau ada yang terkena dari penyakit ini, virus ini, ya, keadaan yang tidak mengenakan. Beberapa orang yang saya kenal memang yang berhasil melewati keadaan ini ketika dia dalam keadaan terkena virus COVID ini, keadaannya sangat-sangat tidak enak. Tapi puji Tuhan, beberapa berhasil melewati keadaan yang menakutkan itu. Memang Tuhan tidak berjanji memberikan sebuah keadaan kehidupan yang selalu baik, selalu indah, dan juga tanpa masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah Dia selalu menyertai kita di dalam segala keadaan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 katakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika mungkin saat ini sedang berada dalam keadaan yang susah, keadaan yang tidak mengenakan, bahkan terkadang keadaan yang mungkin cukup menakutkan bagi Bapak Ibu Saudara, ya, ingat bahwa memang Tuhan terkadang izinkan kita masuk dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan, yang keadaan yang cukup menakutkan bagi kita, atau keadaan yang tidak enak bagi kita. Ya. Terkadang memang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi itu, atau seolah-olah Tuhan mendorong kita masuk dalam keadaan yang menakutkan. Kenapa? Mengapa demikian? Pada saat kita ada dalam situasi itu, kita terkadang pernah bertanya, ya, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Untuk apa? Kalau minggu lalu sudah disampaikan 2 poin oleh Pendeta Daniel, yaitu
Kenapa Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah keadaan yang menakutkan? Untuk apa? Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dari setiap kita yang sudah Tuhan percayakan. Contoh yang dibawakan adalah Musa. Bagaimana Musa yang dikisahkan, bagaimana Musa dipercayakan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan walaupun keadaan yang waktu itu, pada waktu dia awal-awal dipanggil Tuhan, ya, kalau ingat kisah Musa, yang dia dipanggil Tuhan waktu itu ada semak belukar. Nah, dari semak belukar itu ada kemudian Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan panggil dia. Nah, kemudian dia disuruh Tuhan untuk kembali lagi ke Mesir, karena dia dulunya tinggal di Mesir. Dia dalam pelarian, dan dia kembali lagi ke Mesir untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu dia harus berbicara kepada Firaun. Kemudian Musa sempat berbantah-bantahan. Dia katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini tidak pandai bicara. Kemudian Tuhan kasih jalan keluar. Ada Harun yang mendampingi dia untuk berbicara. Ya. Kemudian pada akhirnya Tuhan terus mendorong Musa sampai pada akhirnya Musa berjalan melewati keadaan yang menakutkan, dan di sana akhirnya potensi Musa berkembang karena ada penyertaan Tuhan. Nah, yang kedua, untuk apa? Untuk mengembangkan imannya Musa, mengembangkan iman. Ya. Dalam sebuah keadaan yang menakutkan juga iman Musa menjadi kuat. Ya. Ketika dia melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat yang dialami, yang Tuhan perlihatkan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kisah ketika Musa membawa keluar bangsa Israel, keluar dari Mesir. Ketika itu akhirnya tentara Mesir mengejar bangsa Israel, mengejar Musa dan bangsa Israel. Dan mereka dalam keadaan terpojok. Di belakang tentara mengejar, di depan laut. Laut yang terbentang luas. Musa bingung, Musa ketakutan. Kemudian dia berseru-seru kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran, apa yang kemudian Tuhan sampaikan kepada Musa? Angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke laut, ke atas laut, dan belahlah laut itu. Dan mujizat terjadi. Laut terbelah dua, dan bangsa Israel menyeberang laut itu kemudian di tempat yang kering. Kalau kita baca, di tanah yang kering mereka berjalan. Dan akhirnya kita lihat apa? Iman Musa pun semakin berkembang. Iman bangsa Israel pun juga. Jadi ada 2 poin yang sudah disampaikan untuk mengembangkan potensi yang ada pada kita, kemudian untuk mengembangkan iman kita. Nah, kalau minggu ini, hari ini saya akan bagikan 2 poin lagi. Kenapa terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah situasi yang menakutkan atau seolah-olah mendorong kita masuk dalam keadaan yang menakutkan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21a. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Bagian pertama serial khotbah tentang keadaan menakutkan yang disampaikan Pendeta Daniel mengambil kisah dari Musa. Tapi bagian yang kedua ini saya mengambil kisah dari Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat kisah dari sekolah minggu, kalau yang memang sudah Kristen sejak lahir, sejak kecil, biasa masuk sekolah minggu, biasa dengar cerita Alkitab bersekolah minggu, pasti tahu ya cerita tentang Yusuf, kisah tentang Yusuf ya. Anak-anak saya kalau di sekolah minggu sering mereka diceritakan ya tentang
kisah-kisah tentang Musa, Daud, Yusuf, ya, dan lain sebagainya. Dan kisah tentang Yusuf ini bisa kita baca di Kejadian 37 sampai dengan 50. Ya. Kalau kita baca di Kejadian 37, di ayat-ayat yang awal-awal, ayat pertama, kedua, dan ketiga, dikisahkan bagaimana kisahnya itu dimulai ketika Yusuf masih berumur 17 tahun. Ketika masih sangat muda, mulai kisahnya itu diceritakan. Ya, dia adalah seorang anak yang sangat-sangat dikasihi oleh ayahnya, Yakub. Anak yang lahir di masa tua Yakub dari istri Yakub yang bernama Ribka. Dan Yusuf ini adalah anak yang sangat-sangat dikasihi oleh Yakub. Dan di ayat 30, di Kejadian 37 ayat 3 dikatakan diberikan jubah maha indah. Jadi di masa mudanya ini Yusuf mengalami keadaan yang sangat nyaman bagi dia. Dia anak yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Dia diberikan jubah maha indah. Dan meskipun akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya merasa iri kepada Yusuf karena dia sangat dikasihi oleh ayahnya dan seolah-olah dia seperti dibedakan, ya. Sangat spesial, diperlakukan sangat spesial, dibuat nyaman. Dan dia memang biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Dan suatu ketika dia bermimpi dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Ketika mendengar kisah mimpi dari Yusuf, semakin saudara-saudaranya semakin benci karena iri. Ya. Dia menceritakan bagaimana ada gandum tunduk kepada seolah-olah saudara-saudaranya itu tunduk kepada dia, gitu. Terus kemudian ayahnya menegur, masakan aku dan ibumu harus tunduk pada engkau? Nah, semakin saudara-saudaranya iri dan benci kepada dia. Nah, suatu ketika ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke ladang menyusul saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya berikhtiar, punya maksud, merencanakan sebuah rencana yang jahat itu untuk membunuh Yusuf. Namun dihalangi oleh salah satu saudaranya yang tertua yaitu Ruben, jangan bunuh. Nah, pada akhirnya mereka menjual Yusuf ke seorang pedagang dari Midian dan dia dibawa ke Mesir. Dia mulai masuk dalam keadaan yang tidak mengenakan, masuk dalam keadaan yang cukup menakutkan. Dari kehidupan yang nyaman, anak yang dikasihi, katakanlah anak yang dimanja, mengenakan jubah maha indah, jubahnya dilepas, jubah kalau pada orang Israel itu tanda kebesaran, dilepaskan jubah itu, dan kemudian dibuang ke sumur dan dia dijual. Kalau dijual itu sebagai budak. Dari keadaan yang nyaman dibawa ke keadaan yang sangat menakutkan. Tentunya menakutkan buat Yusuf, ya, yang biasa hidup nyaman, dia dijual ke Mesir, ke negeri yang dia tidak kenal, dan dijual sebagai budak di sana. Dan pada akhirnya dia bekerja kepada Potifar. Dan kemudian suatu ketika, tidak sampai di situ, suatu ketika ada sebuah kejadian lagi, dia sudah bekerja di Potifar, dia dipercaya oleh Potifar. Ya, agak mulai sedikit nyaman, dia mulai enak, ya, walaupun masih keadaan sebagai budak, ya. Tapi suatu ketika dia digoda oleh istri Potifar. Karena dia tidak mau, akhirnya istri Potifar ngadu kepada Potifar, malah keadaan yang sebaliknya. Malah dikatakan Yusuf yang menggoda istri Potifar. Akhirnya Potifar marah dan dia dijebloskan masuk dalam penjara. Keadaan yang tidak mengenakan lagi dialami Yusuf di dalam penjara. Kemudian ini berbicara proses yang lama, Bapak Ibu, ya. Karena kenapa? Kalau kita baca lagi kisahnya, di penjara itu kemudian dia dipercaya oleh kepala penjara. Berarti kan butuh waktu, ya, butuh waktu. Di tempat Potifar juga dia butuh waktu sehingga dia dipercaya oleh Potifar. Kemudian dia masukkan penjara dan itu proses yang tidak sebentar. Karena kenapa? Di penjara itu dia dipercaya oleh kepala penjara. Dia cukup dikasihi oleh kepala penjara. Dan kemudian suatu ketika masuklah dua orang dari katakanlah stafnya Firaun, ya, juru minuman, juru makanan, dijebloskan juga ke dalam penjara. Kemudian mereka bermimpi dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan pada akhirnya suatu ketika mereka dikeluarkan dari penjara dan Yusuf bilang, jangan lupa sama saya ya nanti ya, jangan lupa ya,
ingat akan aku ya kalau udah keluar nanti. Dan kata lain, kalau kamu udah ketemu Firaun, sampaikan kamu bisa apa yang kamu alami itu dari mimpi dan itu tergenapi itu karena saya yang artikan. Nah, ternyata apa yang terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang ingat kepada Yusuf. Salah satunya kembali kepada pekerjaannya, tapi tidak mengingat Yusuf, melupakan Yusuf. Sampai suatu ketika, ya, dia akhirnya Firaun bermimpi, dan akhirnya salah satu dari juru makan dan juru minum yang ingat pada Yusuf, oh iya waktu itu saya di penjara ada seorang yang bisa mengartikan mimpi saya. Baru ingat, baru akhirnya dipanggil Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun. Ada 7 masa kelimpahan, 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Di situ pada akhirnya Firaun merasa senang, dan akhirnya Firaun memutuskan untuk mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaan di Mesir. Tangan kanannya Firaun, orang kepercayaan Firaun. Yusuf diangkat, ya. Dan kemudian pada akhirnya suatu ketika masuk dalam masa kesusahan, ya, setelah lewat masa kelimpahan, masuk dalam masa kesusahan, saudara-saudara Yusuf yang ada di tanah Israel datang ke tanah Mesir. Dan di situ mereka bertemu dengan Yusuf. Mereka bertemu dengan Yusuf, dan disinilah Kejadian 50 yang tadi kita sudah baca, saya bacakan ayatnya itu. Disitulah Yusuf berbicara, menyampaikan kepada saudara-saudaranya, karena keadaannya waktu itu saudara-saudaranya merasa takut pada Yusuf, ya, karena mereka tahu mereka salah pada Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf sampaikan, kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Ada sebuah sudut pandang yang indah ketika Yusuf sudah berhasil melewati sebuah keadaan yang menakutkan. Poin pertama yang kita belajar dari kisah Yusuf ini adalah ketika kadang kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam sebuah situasi atau keadaan yang menakutkan? Ternyata apa? Untuk mengubah sudut pandang kita. Waktu kita ada dalam keadaan menakutkan, yang kita lihat ini adalah sebuah keadaan yang sangat mencekam, yang membuat kita takut. Yang kita lihat ini masalahnya. Kita melihat sebuah masalah yang lebih besar dari kita, yang lebih besar dari kekuatan kita, yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya, yang membuat kita sangat-sangat takut, yang merasa kita seolah-olah kecil sekali terhadap dibandingkan masalah itu. Dan kemudian kita tidak bisa melihat ada jalan keluar dari masalah ini. Salah satu contohnya yang pandemi saat ini sedang kita alami. Kita belum melihat ada obat yang belum ditemukan obat yang bisa melawan atau mengalahkan virus ini. Masih diatasi dengan vaksin yang membantu menguatkan imun tubuh kita. Masih di situ. Belum ditemukan obat. Jadi keadaan yang cukup menakutkan. Selain itu juga mungkin ada masalah-masalah, keadaan-keadaan yang Bapak Ibu Saudara yang menakutkan, yang kalau kita lihat dari sudut pandang kita, keadaan yang mencekam bagi kita, keadaan yang menakutkan bagi kita. Tapi ketika kita berhasil melewati keadaan itu, oleh karena penyertaan Tuhan, akhirnya sudut pandang kita berubah. Oh, ternyata ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ternyata kita bisa melewati keadaan ini. Dari belajar dari kisah Yusuf, dari keadaan yang nyaman, dia masuk dalam keadaan situasi yang menakutkan bagi dia, tidak mengenakan bagi dia. Bukan cuma sekali, dia alami itu beberapa kali. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak, kemudian dia difitnah, kemudian dipenjara lagi, dia dilupakan oleh teman-temannya. Dan pada akhirnya, setelah dia lewati keadaan itu, dia diangkat. Ternyata Tuhan mau izinkan kita, kadang-kadang Tuhan mau latih kita, mau belajar untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandang yang berbeda, bukan sudut pandang kita. Ya. Ada sebuah sudut pandang yang indah
ketika Yusuf berhasil melewati keadaan yang menakutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah. Apabila engkau saat ini mungkin ada dalam keadaan yang menakutkan, mari kita sama-sama belajar merubah sudut pandang kita dari keadaan bahwa keadaan yang menakutkan ini hanya sementara. Dan Tuhan tetap menyertai kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Sehingga saya percaya kita bisa dapat melewatinya. Yang berikutnya, selain untuk mengubah sudut pandang, ternyata Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang menakutkan atau keadaan yang menakutkan, yang seolah-olah mendorong kita masuk ke dalam keadaan itu. Agar apa, Bapak Ibu Saudara? Agar Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menggenapi rencana Allah yang indah dalam kehidupan masing-masing kita. Yang kedua, selain untuk mengubah sudut pandang, Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi yang menakutkan. Yang kedua ternyata adalah untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita yang percaya padanya, jika kita mau mengimaninya. Seperti yang Yusuf katakan, yang Yusuf sampaikan kepada saudara-saudaranya di Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Melalui kehidupan Yusuf, yang dari awalnya di dalam keadaan yang nyaman, dia masuk dalam sebuah keadaan yang cukup menakutkan bagi dia. Ternyata ketika dia berhasil melewati keadaan itu, ternyata dia sadar bahwa Tuhan pakai hidup dia untuk menjadi sebuah alat agar terpelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan Yusuf. Ada rencana yang indah Tuhan siapkan bagi dia. Dan melalui kehidupannya, Tuhan mau pakai dia untuk menjadi alat untuk memelihara suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Saya percaya Tuhan juga pasti punya rencana yang indah, rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan dia rindu untuk setiap kita mengimaninya sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang dan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita lewat keadaan apapun, meskipun terkadang harus melalui situasi yang menakutkan. Seperti kisah seekor Raja Wali, saya pernah membaca kisah tentang bagaimana seekor induk Raja Wali mau mengajar anak-anak Raja Wali untuk terbang. Jadi Raja Wali ini seekor burung yang sangat kuat, dan dia bisa terbang cukup tinggi, sampai dia kuat, dia bisa tinggi sampai di keadaan yang bahkan menerjang badai juga dia bisa kuat dilewati itu. Dan Raja Wali ini punya cara yang unik untuk melatih anak-anaknya, untuk memelihara anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, dan termasuk di dalamnya melatih anak-anaknya untuk terbang. Jadi kalau burung-burung biasa kan ada sarang, dia bangun sarang di pohon. Kadang di pohon di dekat rumah kita juga ada, kalau di bagian atas tuh ada burung-burung bangun sarang untuk anak-anaknya. Nah, kalau Raja Wali berbeda. Dia tidak membangun sarang untuk anak-anaknya di atas pohon yang tinggi, bukan. Lebih tinggi lagi dari pohon. Dia bangun sarangnya di tebing yang tinggi, yang tidak bisa dicapai oleh mungkin hewan ganas, harimau lah, beruang dan lain sebagainya, karena di tebing yang tinggi. Dia bangun sarang dari ranting-ranting, kemudian dia taruh daun-daun, kemudian dia bertelur, dan kemudian anak-anaknya lahir di situ. Ya. Anak-anaknya cukup nyaman, dia terbang, dia bawa makanan buat anak-anaknya, sampai suatu ketika anak-anaknya sudah cukup besar, ya. Dia lihat, induknya lihat, oh ini sudah mulai nih
udah bisa jalan-jalan, udah mulai nih lompat-lompat. Ya. Dia lihat, oh udah waktunya nih anak-anaknya belajar untuk terbang. Dia mulai angkat daun-daunnya, dia buang daun-daunnya. Mulai anak-anak Raja Wali ini merasa, mulai gak nyaman nih. Daun-daun tempat alas mereka duduk, alas mereka tidur, udah gak ada. Udah mulai ada ranting-ranting yang cukup tajam. Ya, kalau jalan-jalan, udah mulai gak enak. Pelan-pelan dia buang ranting-rantingnya, semakin sedikit. Dan pada akhirnya suatu ketika dia lihat anak-anaknya sudah cukup besar, sudah cukup kuat, dia mulai suatu ketika dia mau belajar, dia melatih anak-anaknya untuk terbang. Bagaimana caranya? Ternyata Raja Wali ini dia dorong anaknya keluar dari sarangnya. Anak Raja Wali yang tidak bisa terbang ini terjun dari tebing. Ketika sudah mau jatuh, induknya terbang, ya, tangkap anak Raja Wali ini, kemudian bawa lagi naik ke atas. Anaknya mungkin pada waktu itu mikir, aduh, kok induk saya tega banget ya dorong saya. Ya kemudian dorong lagi, induk ini dorong lagi anaknya. Jatuh lagi dari ketinggian, sampai anaknya merasa ketakutan. Di situ dia mulai mengepakkan sayapnya. Oh, ternyata saya bisa terbang. Saya punya sayap. Disinilah fungsinya sayap saya untuk terbang. Di sini dia mulai, akhirnya anak Raja Wali mulai belajar terbang. Ya. Belajar terbang dan akhirnya dia bisa mengepakkan sayapnya dan bisa terbang bersama dengan induk Raja Wali. Kisah ini cukup memberikan kita sebuah pelajaran, ya. Bagaimana belajar dari induk Raja Wali dan anak Raja Wali. Ya. Terkadang memang kita didorong, sengaja seperti seolah-olah kita didorong dalam keadaan yang tidak mengenakan, seperti anak Raja Wali ini. Kita didorong jatuh, seolah-olah kita jatuh. Kita seperti anak Raja Wali ini jatuh dari tebing yang tinggi. Kita dalam keadaan yang takut. Tentunya kalau saya ngebayangin saya jadi anak Raja Wali, saya takut banget. Tapi ternyata karena kita tidak tahu ada potensi yang ada pada diri kita, yaitu potensi seperti anak Raja Wali ini, dia punya sayap yang untuk bisa dia terbang. Pada akhirnya ketika dia jatuh, potensi ini kembang, bertumbuh potensinya, dia bisa terbang. Ya. Kemudian imannya juga, apa yang dia tidak tahu rencana induknya ketika dia sudah mau jatuh, ada induknya yang siap untuk menangkapnya. Di situ kita belajar, terkadang kita demikian. Ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh, yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Dan kemudian kita juga bisa belajar mengubah sudut pandang kita. Mungkin pada waktu itu anak Raja Wali ini melihat, aduh, kok tega banget induk saya, ibu saya ini kok tega banget dorong dia. Ternyata dia, oh rupanya induk saya ini mau melatih saya untuk terbang, mengembangkan potensi yang ada pada saya. Dan pada akhirnya tergenapilah rencana dari induk Raja Wali yang mau mengajarkan anaknya supaya bisa terbang sama seperti dia. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita masuk dalam keadaan yang tidak mengenakan, tapi ingat, ada potensi yang Tuhan mau kembangkan dari kita. Tuhan mau melatih iman kita tetap bertumbuh pada Tuhan, agar bertumbuh kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat, ketika kita berhasil melewati keadaan menakutkan ini, kita bisa belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandangnya Tuhan. Dan pada akhirnya, rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sedikit kesaksian, ketika memulai pelayanan saya pada saat ini, ketika itu saya dalam keadaan yang boleh dikatakan hampir-hampir, nggak sampai seperti Yusuf sih, tapi hampir-hampir, mirip-mirip dikit lah sama Yusuf. Ya. Saya latar belakang anak satu-satunya, cukup dimanja oleh kedua orang tua saya. Dan sampai suatu ketika saya masih cukup muda, belum menikah, karena saya waktu itu masih punya angan-angan kalau orang tua saya tuh umur panjang. Saya doa saya gitu, kalau Tuhan kasih saya umur panjang, orang tua saya juga Tuhan umur panjang supaya
bisa menyaksikan ketika saya nantinya berkeluarga. Dan kemudian ternyata tidak demikian. Nah, ibu saya Tuhan panggil waktu saya masih belum menikah, dan saya cukup terguncang pada waktu itu. Pada waktu ibu saya sakit aja, saya bukan sakit ya, dia tidak dalam keadaan sakit, ibu saya dalam keadaan yang sehat. Ya. Tapi suatu ketika saya sedang bekerja di tempat pekerjaan saya yang dulu, telepon dari papa saya bahwa dikatakan bahwa mama pingsan. Oh, saya kaget, seumur-umur saya belum pernah lihat mama saya pingsan, belum pernah dengar mama saya pingsan. Sampai saya pulang, dan ternyata dalam perjalanan saya ditelepon lagi, kamu nanti langsung ke rumah sakit aja ya. Saya bingung. Namanya orang pingsan biasanya kan 5 menit, 10 menit ya, setahu saya, menurut pemahaman saya. Kok ini harusnya kan sudah sadar, kenapa ini malah saya harus ke rumah sakit? Dalam perjalanan saya bingung, saya dalam keadaan yang ketakutan sebenarnya. Tuhan tolong, jangan kenapa-kenapa sama mama saya. Saya sampai tiba di rumah sakit, kemudian dengar suatu berita yang cukup menakutkan bagi saya pada waktu itu, bahwa ternyata mama saya dinyatakan koma oleh dokter. Jadi dia bukan cuma pingsan, ternyata dia sudah, ketika dia jatuh, dia dalam keadaan koma. Ternyata ada pembuluh darah yang pecah. Dan kemudian ya koma ya, karena tidak sadar tentunya. Di situ saya menangis dan selama sekitar hampir 10 hari ya, di rumah sakit saya berdoa, berpuasa, memohon pada Tuhan, jangan dulu ambil mama, jangan dulu panggil mama pulang Tuhan. Saya berdoa, berpuasa, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil pulang. Saya tinggal dengan bapak saya saja, dan masih tetap melanjutkan kehidupan saya seperti biasa. Kemudian saya menikah, dan pada akhirnya ketika itu suatu ketika papa saya sakit. Nah, memang sejak muda saya sudah belajar melayani Tuhan, tapi saya sama sekali tidak bercita-cita bahwa saya mau jadi pendeta atau gembala sidang, bahkan sama sekali tidak ada dalam cita-cita saya, meskipun saya sudah sejak muda sudah menjadi anak dari seorang gembala sidang, anak pendeta. Tapi saya tetap tidak ada cita-cita ke sana, karena saya ingatnya saya kuliah di bidang studi yang saya sukai, dan saya bekerja di bidang pekerjaan yang saya sukai dan saya nikmati gitu. Nah, kemudian suatu ketika papa saya sakit, dan tak disangka juga akhirnya dia menyusul. 5 tahun kemudian menyusul mama saya, alias dipanggil pulang lagi oleh Bapa di surga. Keadaan yang tidak mengenakan juga, yang menakutkan bagi saya juga, kalau saya ternyata harus kehilangan lagi orang tua yang saya sangat kasihi. Sebelumnya mama saya, sekarang papa saya. Nah, keadaan yang sangat menakutkannya bagi saya waktu itu adalah, selain saya harus kehilangan orang yang saya kasih, ternyata ada pelayanan ada di depan mata. Saya pernah berdoa, ini aku Tuhan, dalam hati, utuslah dia. Ini aku Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan, tapi bukan seperti orang tua saya sebagai pendeta atau bahkan gembala sidang. Saya ingat ini, melayani Tuhan kan bisa macam-macam, bisa sebagai penerima tamu, sebagai kolektan dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah sampai ke melayani di singers, di musik puji-pujian di singers dan song leader. Tapi tidak ada sama sekali keinginan untuk menjadi pendeta, karena saya punya suatu ketakutan tersendiri. Kalau kita berbicara di depan orang banyak, saya grogi. Sampai sekarang, kalau saya ditugaskan untuk khotbah, saya masih grogi. Ya, seperti sekarang ini yang cukup groginya karena di depan saya hanya kamera, tidak ada bapak ibu saudara jemaat yang mendengarkan saya khotbah. Masih tetap grogi. Itu salah satu ketakutan saya. Tetapi pada akhirnya saya ketika membaca kisah tentang Raja Wali ini, ketika mengingat kembali kisah tentang Yusuf, di sini saya belajar bahwa saya menyadari bahwa kisah Raja Wali ini, dari kisah Raja Wali ini, bahwa ternyata ada sebuah potensi yang Tuhan mau kembangkan yang ada dalam diri saya, yang dimana saya juga belajar untuk merubah sudut pandang saya. Dan terlebih lagi,
iman saya pun dilatih ya. Iman saya dilatih, sudut pandang saya dirubah, dan terlebih lagi ternyata ada rencana Tuhan yang indah yang mau digenapi melalui kehidupan saya. Bahwa pada akhirnya saya dipanggil Tuhan, menjawab panggilan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Keadaan yang buat saya menakutkannya karena saya harus berbicara, saya harus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan ya. Tapi ternyata saya bisa melakukannya karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam sebuah keadaan yang mungkin menakutkan, ingat, ada potensi dari masing-masing kita yang Tuhan percayakan, yang Tuhan ingin kembangkan. Ada iman kita yang ingin dikembangkan, dan Tuhan mau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, serta percaya ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu boleh termeterai di hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi bekal bagi kami untuk kami ketika, khususnya ketika kami ada dalam sebuah keadaan yang menakutkan bagi kami. Kami boleh mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Ada potensi yang Tuhan mau kembangkan dalam diri kita. Ada iman yang Tuhan mau supaya bertumbuh kepada Tuhan. Tuhan mau melatih kita juga untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ternyata Tuhan juga mau menggenapi rencana yang indah dalam kehidupan masing-masing kita. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan diberkati melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Ibu Gembala sampaikan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, kita sekalian, untuk kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bapak Ibu boleh bisa melihat pengumuman warta jemaat untuk kegiatan sepekan di dalam grup WhatsApp. Ya, di sana bisa Bapak Ibu lihat ya kegiatan gereja sepanjang minggu depan. Dan apabila ada Bapak Ibu Saudara juga yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, di sana ada rekening daripada gereja kita dan dipersilakan boleh menabur. Dan kami percaya taburan kita adalah sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan masih senantiasa memberkati kita, menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk firman yang sudah kami dengar. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah kami menjalani keadaan yang susah, keadaan yang menakutkan yang ada pada saat ini. Tuhan berkati untuk hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikannya. Biarlah poin-poin yang sudah disampaikan boleh menjadi rema bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang sudah mendengarkan ibadah, yang sudah mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan Bapa di surga, olehnya biarlah kami serahkan umat-umat yang pada saat ini mendengar ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk gereja kami pada saat ini yang masih boleh beribadah walaupun masih dalam online. Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh memberkati setiap umat-umat Tuhan. Olehnya Bapa, gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini terus memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang. Balas sidang kami bersama majelis jemaat, kami berdoa bersama Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai kami untuk boleh melayani Tuhan. Berikan kami kekuatan, hikmat untuk membawa umat-umat-Mu lebih dekat kepadamu, mengubah karakter mereka lebih baik lagi, dan juga boleh mempersembahkan hidup kami sekalian di hadapan Tuhan. Olehnya Tuhan, diserahkan setiap umat-umat-Mu yang sudah menghadiri ibadah pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Apabila ada Tuhan, apabila ada hamba-Mu, jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini, ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan. Bahkan pada saat ini Tuhan, apabila mereka sedang kesusahan menghadapi pintu berkat yang tertutup, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buka pintu berkat mereka walaupun di dalam keadaan sulit ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bersama-Mu
Kami boleh mengembangkan potensi kami, iman kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang saat ini mengharapkan keturunan. Biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Heri, untuk keluarga Febri, keluarga Aris, keluarga Cerita yang saat ini Tuhan masih merindukan keturunan daripada Tuhan. Biarlah hamba berdoa, Tuhan percayakan kepada mereka di dalam nama Yesus, dan mereka boleh menerima yang sesuai dengan waktu dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini, mereka yang merencanakan sesuatu dalam kehidupan mereka, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai, rancangan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan umat-umat Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga membawa bangsa kami keluar dari setiap kesusahan, khususnya dalam melawan pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang Tuhan pakai, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, boleh membawa bangsa Indonesia keluar Tuhan dari setiap permasalahan pergumulan. Bahkan secara khusus kami berdoa Bapa untuk para tenaga kesehatan, para dokter yang sampai saat ini berjuang, kiranya Tuhan melindungi mereka, bahkan mereka yang sedang terpapar COVID pada saat ini. Kami berdoa, biarlah tangan Tuhan menjamah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, kami rindu ke negara kami keluar Tuhan, bangsa kami keluar, bahkan seluruh dunia boleh juga bersuka cita keluar dari setiap permasalahan, khususnya pandemi COVID pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anak yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Tati, untuk Ibu Sumini, untuk Gaby Layola, untuk anak Win Santio, untuk Ibu Stefani Lim. Kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai sepanjang hidup mereka, berikan umur panjang, kesehatan yang baik, berkat melimpah Tuhan, dan juga biarlah mereka semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka seiring bertambahnya umur mereka. Kami serahkan anak-anak hamba-Mu terkasih di dalam tangan-Mu, biar berkat Allah menyertai kehidupan mereka sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini, dan biarlah minggu depan Tuhan boleh pertemukan kami kembali. Kami boleh menyegarkan, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami buka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan penuh rasa haus dan lapar. Bapa, berkati anak-anak yang menyiapkan ibadah online ini Tuhan. Apapun tugas mereka, maupun tanggung jawab mereka, biarlah apa yang mereka tabur, mereka boleh menuai kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami berikan kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Katalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Bersama gereja-gereja segala abad di seluruh muka bumi, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Yang tak berjanji dan sanggup
ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan bersatu teduh. Amin. Kami mengucapkan terima kasih pada setiap jemaat yang tetap dengan setia mengikuti ibadah meskipun masih secara online. Tetap bersemangat dan terus ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati.